dunia marketing itu terkadang bagi pemilik usaha terlalu menakutkan karena orang sudah memikirkan bahwa oh biayanya akan besar atau caranya akan rumit. Padahal nggak seperti itu. Terkadang banyak pemilik usaha itu terantuk ya atau kesandung itu hanya karena dia tidak memahami basicnya dulu nih. Membangun bisnis dengan model partnership, sepanjang ketemu partner yang tepat, itu akan lebih mempercepat inkubasi bisnisnya siap. dibandingkan dilakukan sendiri. Oke. Kalau kita sendiri, mikir sendiri, kita tidak punya POV lain, kita cenderung egois ya, kacamata kuda. Nah, kalau kita punya pembanding atau punya pemikiran yang lain dan ada yang berani mengkontra pemikiran kita, itu akan bagus. Setiap kita berantem ide itu akan berkembang terus. Pendekatan unbranding itu lebih mendekatkan bahwa brand itu manusiawi dan tumbuh apa adanya. Jadi mungkin bagi penganut bahwa branding itu harus rapi, branding itu harus merepresentasikan logo, atau brand itu harus merepresentasikan visual yang bagus dan sebagainya. Dengan unbranding, hal-hal seperti itu malah dipandang berjarak. Wah, ini kita lagi healing di sini dan kita lagi nungguin salah satu entrepreneur kopi yang luar biasa ya. Nah, nanti kita akan belajar bersama-sama dengan beliau. Kali ini kita bawa kopi Malabar dari Bandung Selatan. Mudah-mudahan nanti teman yang kita ajak ngobrolnya akan memberikan banyak pencerahan. Oke. Kenapa saya suka kopi Malabar? Karena kopinya ini fruitinnya cukup kuat dan apa ya, seneng aja. Bodinya tidak terlalu tebal gitu ya. Cocok buat di sore yang kayak gini. Sambil ngeliat kemana ya Mas Evner ya? Apa kabar Mas Evner? Selamat sore, Uncle. Selamat sore. Masih sini aja Mas Evner. Oke, terima kasih Uncle Han. Aduh, ini idola saya sejak beliau ngomong lelaki sejati tidak bercerita. Wah, Duduk di depan lagi kursi sejati minum kopi. Indomaret, kemudian beli kopi dan gabut sebelum pulang. Gitu ya Mas ya? Iya. Oh itu sampai 5 juta view? 5 juta view. Gila ya? Ya, Gimana karena ceritanya itu bisa sampai kepikiran itu? itu fenomena sosial sih memang Uncle Han. Kalau di Jakarta kita pulang kerja kan pasti banyak lelaki-lelaki nongkrong di Indomaret. Pengalaman pribadi nih, banyak masalah. Ya biasanya kan nongkrong dulu, ngopi, terus kopinya spesifik yang disebutin itu, terus baru pulang kan. Ya. Dan itu memang fenomena sosial. Kayaknya ternyata setelah saya post, banyak yang mengiyakan. Banyak relate ya? Banyak yang relate. Aduh. Ternyata nggak cuma cowok doang, ternyata nggak cuma lelaki, cowok. ternyata banyak juga cewek-cewek. Jadi itu ternyata universal. Universal ya? Awalnya itu cuma keresahan fenomena tapi sosial. Tapi itu memang diamati lama sebelum bikin konten itu ya? Ya, emang itu cukup lama mengemuka sih. Kayak di Twitter, di Instagram itu banyak yang komen-komen begitu kan. Oke. Lalu tiba-tiba, wah saya bikin konten aja lah. Asik ini kayaknya ya. Nah, jadi ini saya punya channel untuk ngomongin bisnis, Siap, entrepreneur, terus sama ya terutama kopi. Yeah. Karena channel ini punya satu tagline ya, urusan duniawi jangan sampai menghalangi kita dari minum kopi. Ya, itu. Ya, jadi nah ini kita datengin
Bapak Magic Coffee Indonesia. Siap, Nah, terima kasih undangannya. Nah, walaupun nanti jangan dicela-cela nih Oh, kopinya. enggak. Gitu. Nanti saya sendiri juga nggak apa-apa. Nah, boleh diceritakan awalnya karirnya Mas Efner. Aslinya Mas Efner ini namanya Mas Farhan. Farhan kan gitu. Karirnya dulu apa, sekolahnya apa, terus tiba-tiba ngetop di dunia kopi dan mengambil angle spesifik Bapak Magic Coffee dan sampai nih kaosnya ini keren ini ya. Wah. Bikin kafe Wombat Cafe kan gitu. Dan Iya. saya kalau ngelihat sosmednya Wombat Cafe ini ownernya sombong bener. Kenapa sombong? Dia cuma jualan kopi, nggak jualan makanan. Sombong kan menurut ya. Boleh ceritakan silakan. Saya tuh dulu dari Magelang ya. Oh dari Magelang. Dari Ya. Magelang. Terus nggak tahu kopi, nggak tahu apa waktu SMA. Ya ngopi kalau zaman dulu kan adanya cuma kopi tubruk ya. Oke, ya. Sip. Terus mulai kenal kopi itu mungkin pas kuliah ya. Dulu sempat kuliah di UGM, Visipol, terus tapi karena keadaan akhirnya pindah ke STAN. Ya Pindah ke orang tua ada kondisi ekonomi, jadi kalau STAN kan kedinasan ya. Jadi langsung kerja ya. Langsung kerja bantu keluarga sampai akhirnya lulus masih jadi ASN sampai sekarang. Jadi pada dasarnya kalau weekday saya ASN. Nah, ini menarik ini ya. ASN. Kita itu jarang ketemu orang yang bisa ada ini kalau menurut teorinya Robert Kiyosaki itu ada di lebih dari satu kuadran ya kan. Yeah. Kuadran employee ASN tadi. Yeah. Terus sekarang punya juga business owner. Nah, sebenarnya dia juga ada kuadran ketiga. Yaitu apa? Sorry. Nah, kuadran ketiganya adalah self employees. Beliau sebagai influencer. Followernya berapa? Di IG 53.000 mungkin. Di TikTok 40, di X 53.000 juga. 53.000. Ya. Kali berapa? Segitu? Efner enggak lah. Ya, berapa Emang? juta? Enggak juta lah. Juta. Enggak juta kok. Iya. Oke, jadi punya punya 3 kuadran sekaligus ini. Hebatnya beliau nih kan. Nah, jadi nanti kita belajar. Boleh dimulai awal mula karirnya gitu ya. Bahkan saya dengar nanti cerita tentang pernah jadi supervisor segala macam. Nah, Itu. awal mulai karirnya setelah masuk di Dirjen Pajak ya? Di Jakarta ya berarti ya? Saya dulu pertama di Ciamis malah. Oh, di Ciamis. Di Ciamis terus ke Garut, Garut. terus ke Jakarta. Nah, waktu Biasa ya di rotasi ya? Ya, karena memang rotasi. Terus saya kenal espresso itu waktu saya kuliah. Jadi S2? saya suka kuliah di STAN Oh, kuliah di STAN. 2000. Mewah banget ya? Anak kuliah zaman dulu udah kenal espresso. Saya mah kopi tubruk, Mas. Karena kan di Jakarta ya, karena dari Magelang ke Jakarta. Waduh, ada pesawat. Keren itu. Ini Nita. iya, asiknya di Jogja itu gitu kan. Bikin podcast sambil nonton pesawat. Tapi saya kenal espresso tuh malah di McD. Oke. Dulu ada McCafe awal-awal yang ada mesin espresso popper. Karena saya masih mahasiswa, nggak punya duit, paling murah kan espresso. Nah, dari orang yang biasa minum kopi hitam, terus minum espresso, terus rasanya kan unik ya. Espresso kan lebih tebal, lebih intens, lebih pahit gitu. Oh ini espresso, suka ya. Oh ternyata kopi tuh nggak pahit-pahit amat ya kalau dibikin begini. Nah, akhirnya dari Espresso situ, nggak pahit-pahit. akhirnya saya menyukai espresso. Nah, waktu itu lalu kerja, lalu nulis blog. Nulis blog berarti awal 2011. 2011. Itu masih blog perjalanan. Tapi saya waktu itu suka baca blog Cikopi punyanya Pak Tony Wahid, almarhum. Itu saya hampir udah saya baca semua itu. Itu menurut saya dulu legend ya, legend Betul. untuk influencer kopi yang bagus tuh seperti beliau, almarhum. Nah, saya baca terus kemudian saya iseng nulis tentang kopi. Akhirnya dari situ di reach out sama Mas Putut EA. Oke. Mojo ya. Mojo Dia bikin portal minum kopi. Minumkopi.com. Nah, itu saya ngisi di situ.
Nah, karena saya lokasi sering di Jakarta, saya waktu itu mengcover atau ngeliput kafe-kafe di Jakarta yang waktu itu espresso. Kan kalau kita lihat spektrum pergerakan Kopi. timeline kopi di saat itu kan masih ramai manual kan. Manual. Kita masih ingat di zaman-zaman itu mungkin gaya wine. Nah, Terus model-model pendekarnya atau yang kayak jarang mesin ke vanilli. kedai kopi itu masih yang Kayak manual-manualan, kulik-kulik manual. Nah, saya itu karena di Jakarta dan espresso di sana tuh kenceng banget. Nah, saya itu ngeliput di minum kopi itu soal espresso. Nah, tapi itu apakah memang sudah, ini saya lihat Mas Evner ini sangat canggih gitu ya, memilih segmen, terus memilih branding, unbranding, memilih market. Nah, itu karena orang lain udah ngomongin apa manual brew, V60 dan segala macam, kayuan segala macam, terus Mas Evner pengen keluar dari situ. Pada dasarnya kalau saya itu orangnya adalah saya hanya membicarakan yang saya tahu. Oke. Jadi kalau saya misalnya nih saya sukanya espresso. Terus saya tiba-tiba bahas manual brew. Saya tidak berani ngomongin soal manual brew sebelum saya tahu dan ngulik sendiri. Jadi kalau itu disclaimer ya. Iya. Jadi kayak saya membatasi diri bahwa yang bisa saya kontrol adalah yang bisa saya keluarkan. Oke. Lalu yang kedua, saya memahami bahwa untuk mengajak orang masuk ke dunia kopi, kita itu harus inklusif, nggak bisa gatekeeping. Oke. Terkadang kalau obrolan kita atau terlalu canggih obrolan kita ya apa yang kita keluarkan dari mulut Uncle itu terlalu teknis, kadang orang tuh malah bingung ini gimana sih. Lebih baik kita membuat dengan yang fun, dengan yang ringan agar orang-orang tuh at least dia mau kenal dengan kopi dulu. Itu pintu masuknya sih kayak gitu sih. Itu kenapa konten saya tuh nggak rumit. Nah, terus kan semakin canggih dunia espresso itu kayaknya ketika lagi jadi sopir truk di ya itu Australia pernah ada satu fase. Gimana ceritanya bisa sampai terdampar dan menjadi sopir truk di Australia? Bisa itu karena saya ada kesempatan ke sana, terus kemudian kuliah atau kerja? Kerja jadi sopir truk, terus di Australia berapa lama? 2 tahun, terus 2 saya tahun? belajar juga kopi di sana. Sempat. Kenapa tertarik menjadi supir truk dan tertarik belajar? Karena memang pas itu tinggal di Melbourne ya, terus kotanya kota kopi ya? Ya, kota Melbourne kopi itu. dan kenapa enggak belajar. Nah, dari situlah Uncle Han saya bawa ilmunya. Tapi kan untuk memulai usaha warung kopi itu ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Tapi setidaknya basic ilmunya itu saya dapat untuk memahami industri, menyediakan kopi yang enak karena saya pernah belajar jadi barista di sana. Nah, pulang nyari duit lagi, akhirnya bikin Wombet. Dan itu kan Wombet kan tidak sendiri ya, dan itu 3 orang. Jadi saya merasa bahwa bisnis itu ini ya point of view saya, bahwa kita tuh nggak apa-apa berbisnis berpartner sepanjang kita menemukan partner yang tepat. Saya kira bisnis akan lebih solid. Karena dalam beberapa hal saya melihat kedai-kedai kopi di Jakarta pun pemiliknya tidak tunggal tapi konsorsium. Dan itu malah bisa membuat kedai kopi itu lebih agile dibanding yang dimiliki oleh satu orang misalnya. Kita seduh-seduh kopi dulu, Mas. Siap, terima kasih. Nah, nanti silakan dikomentarin. Agak-agak gemeter saya kalau nyeduhin Bapak Magic loh. Ini gila loh, Bapak Magic saya Indonesia loh. Nah, kenapa pada akhirnya sangat tertarik gitu ya di khususnya espresso dan Magic Coffee gitu ya. Tapi benar yang membuat Anda viral nggak karuan-karuan itu awalnya Magic Coffee. Karena itu yang saya kuasai, Uncle Han. Kalau kita menseriusi yang kita kuasai itu sebenarnya amat mudah untuk berkembang dan tahu apa yang harus kita lakukan. Nah, waktu ini belajarnya di mana? Bisa sampai jago banget di bidang Magic Coffee itu? Karena saya memang pernah tinggal, saya Melbourne. tahu cara bikinnya, saya pernah kursus barista. Kursus barista di Australia Sana. mahal atau berapa? Mau lebih murah dari di Indonesia. Oh gitu, berapa? Mungkin sekitar berapa ya waktu itu? 1,5 juta untuk 40 jam.
40 jam pertemuan. Kayaknya sekitar segitu deh. Jadi kita Lupa ingat itu sudah 5-6 tahun yang lalu. Kita harus pergi ke ini ya, Melbourne untuk prosesnya. Tapi untuk ke sana sekarang ininya susah. Iya, bedanya begini Uncle Han, kalau di sana itu industri banget. Jadi ketika kita saya mau kursus barista, itu memang diajari bahwa kamu tuh akan langsung masuk ke industri. Nah, gitu ya. Ada plus minusnya. Kalau masuk ke industri itu kan praktikal. Kadang beberapa teori itu tidak diajarkan di depan. Yang sehari-hari dipakai. Iya. Nah, justru saya belajar teorinya setelah pulang di Indonesia. Belajar kopi lagi di Indonesia. Oh, ternyata kalau di Indonesia pendekatannya teori dulu baru praktek. Nah, itu malah saling melengkapi. Nah, mungkin itu yang membuat saya pede ya. Dan yang kedua adalah pendekatan review saya kan pakai pendekatan sensori, rasa. Jadi kesan rasa yang saya didapatkan. Nah, mungkin itu yang, ini analisa saya pribadi, itu yang membuat orang-orang, kopi itu ada rasanya toh. Kalau selama ini kan influencer atau apa? Ya, pahit atau doang. Rasa apa, kata-kata yang terlalu tidak bisa generik. Oh, ini rasanya medok banget. Ya, atau enak banget gitu. Itu kan kalimat enak kan subjektif. Uncle bilang enak, saya belum tentu. Saya bilang enak, Uncle belum tentu. Nah, saya menjabarkan rasa. Lalu yang kedua, analisa saya adalah kebanyakan reviewer kopi itu berkutat soal tempat. Kayak hanya ngeliatin tempatnya doang, tapi tidak membahas membahas detail rasanya. Ya, itu yang membuat saya akhirnya masuk. Nah, itu lebih ke situ sih Uncle. Lalu kemudian kenapa marketing dan brandingnya mungkin bisa jalan, karena ya saya memang pekerjaan dan background pendidikan saya di situ. Jadi lulus dari STAN tapi ditempatkannya di bagian humas ya? Ya, itu dari 2016 di humas. Lalu saya ambil S2 marketing communication di BINUS. Jadi memang kalau udah makin tajam lagi. Iya, kalau Uncle Han kan di Jakarta ya. Kalau BINUS kan tahu reputasi untuk marketing dan bisnisnya kan memang untuk swasta kan nomor top levelnya di situ kan. Jadi kayak pokoknya masih kalah sama kampus saya lah. Wah, jelas. Kampus saya namanya Prasbun. Enggak sih, semua kampus bisnis saya rasa sekarang bagus-bagus ya. Di Jakarta, ITB, SBM dan UGM ya. UGM bagus-bagus saya rasa. Nah, tinggal balik lagi kepada orangnya tadi kan gitu. Ya. Nah, sekarang boleh diceritakan nggak gimana ceritanya Mas Evner nih kok bisa sampai kepikiran bahwa ini saya ASN tapi bisa punya side hustle berupa bisnis kopi. Saya berani-beraninya gitu. Saya dari dulu sudah punya side hustle sih, dan itu semuanya hal yang saya sukai. Kayak dulu saya punya blog traveling tuh pernah jadi top 5 blogger travel blog di Indonesia. Sampai jalan-jalan berapa puluh negara? Ya, saya sampai ke Peru paling jauh sebulan. Nah, kayak gitu. Machu Picchu. Lalu saya pernah bikin agensi digital juga. Di tahun 2014 sampai 2019. Saya pernah join dengan teman di agensi marketing juga. Tapi mungkin kalau Uncle Han tahu market di Jakarta kan kayak gitu persaingannya tajam sekali ya, dan terpercaya. Dan kadang itu berimbas kepada kalau pitching tuh jadinya tidak pitching kualitas tapi jadinya pitching harga. Anjlok-anjlokan harga gitu. Dan saya bilang waktu saya ke agensi juga kayaknya kita sudah nggak sevisi deh. Atau saya udah nggak kuat untuk menjalani, akhirnya ya sudah begitu Uncle. Nah, tipikal hustle saya adalah ada 2. Itu dimulai dari tahun berapa? 2010. 2010 artinya kan baru sekitar 1 atau 2 tahun kerja di pajak. 2010 tuh saya ingat nggak Uncle, dulu awal 2010 tuh media sosial yang rame tuh blogger. Twitter. Oh, Twitter ya. Nah, zaman dulu iklan mulai masuk Twitter dan bikin tweet kan. Oh ya, betul. Iklan. Nah, itu saya tuh bikin skrip kayak gitu dulu, sepele kerjaannya. Oh, jadi side hustle-nya seperti itu ya. Selamat pagi. Nah, oke. Nah, jadi udah terbiasa. Nah, pertanyaannya nih, ini kan selalu nih orang kalau mau jadi udah kamu fokus aja pada satu, udah jadi ASN aja, jadi entrepreneur aja. Gimana Mas? Saya dulu pernah
di wawancara sama Mas Yoris Sebastian Oke. bahwa sebenarnya ada beberapa orang yang saya lupa nama istilahnya ya, kemampuannya. Tapi memang ada orang-orang yang bisa mengerjakan 2 tas Sekaligus. sama baiknya. 2 atau 3 tas sama Yes, baiknya. dan sama baiknya. Dan saya memiliki kemampuan kognitif itu. Begitu saya selesai di ASN, saya bisa switching dengan cepat ke tas yang lain. Jadi sebenarnya kalau dari sisi pekerjaan, spektrum saya itu ada 3. Yang pertama ASN, yang kedua saya lebih ke mentor branding dan digital marketing, yang ketiga baru owner kedai kopi. Oke. Jadi kalau influencer itu kayak side aja, karena saya menguasai digital marketing dan branding. Jadi berarti masih ada biro iklan atau digital agency-nya yang tadi? Oh enggak, saya tadi. udah enggak. Cuman mentor aja? Saya lebih ke mentor konsultansi dan mentor. Konsultasi itu untuk personal atau korporat? Personal dan korporat bisa. Oh. Bahkan saya punya one on one yang free. Jadi ada. Gimana teman-teman mau silakan DM aja. Sebentar lagi saya ada berguru Aman-aman. Jadi saya punya komitmen dan itu saya lakukan terus-menerus ya. Bahwa ada begini, dunia marketing itu terkadang bagi pemilik usaha terlalu menakutkan karena orang sudah memikirkan bahwa biayanya akan besar atau caranya akan rumit. Padahal nggak seperti itu. Terkadang banyak pemilik usaha itu terantuk ya atau kesandung itu hanya karena dia tidak memahami basicnya dulu nih. Jadi saya biasanya hanya ngebenerin, basicmu tuh begini, frameworknya begini, nanti caranya begini, udah gitu aja. Biasanya hanya permasalahannya berkutat di situ-situ aja. Jadi benerin fondasinya dan frameworknya ya? Ya, karena saya berpikir bahwa dari semua kasus yang saya tangani, itu semua hanya berawal dari mereka terlalu cepat untuk mengambil keputusan marketing tapi salah. Kayak misalnya begini, sebuah usaha terlalu memikirkan branding yang sangat rapi. Wah, ini menarik ini. Tapi pada akhirnya mereka nggak bisa jualan karena branding menjadikan itu sebagai gatekeeping konsumen untuk datang. Oke. Sehingga konsumennya nggak berkembang. Kalau konsumen nggak berkembang, lah dia nggak dapat cash flow. Kenapa branding rapi itu membuat tadi konsumennya nggak berkembang? Segmen market tertentu tidak bisa dimasuki oleh segmen market baru, Uncle Han. Kalau misalnya kita membranding sebuah usaha, ini aku mau segmen marketnya A. Lah kalau kita mau expand, kalau kita berkembang di A terus, tidak merangkul segmen market baru, ya kita kan nggak akan bisa expand. Nah ini menarik nih ya. Udah cerita-cerita tentang branding dan coba kita ulik tentang Wombat Cafe. Oke. Saat Mas Evner udah terkenal terus meluncurkan Wombat Cafe ini, saya penikmat kopi ini bertanya-tanya, ini Wombat Cafe di Jogja. Terus kopinya premium banget gitu. Ada ya yang beli ya kita. Alhamdulillah ada. Nah itu insight awalnya gimana? Insight awalnya sehingga ini risetnya kayak apa dan segala macam seperti itu. Yang pertama ini pelajaran bisnis bagi saya ya, karena selama ini saya bisnis itu tidak sendiri, selalu berpartner. Buat saya membangun bisnis dengan model partnership, sepanjang ketemu partner yang tepat, itu akan lebih mempercepat inkubasi bisnisnya dibandingkan dilakukan sendiri. Kalau kita sendiri, mikir sendiri, kita tidak punya POV lain, kita cenderung satu egois ya, satu kacamata kuda. Nah kalau kita punya pembanding atau punya pemikiran yang lain dan ada yang berani mengkontra pemikiran kita, itu akan bagus. Setiap kita berantem ide itu akan berkembang terus. Nah kebetulan saya bertemu dengan 2 partner yang tepat sehingga perjalanan Wombats itu cenderung cepat juga, sehingga menurut saya itu learning dari bisnis itu seperti itu. Nggak apa-apa sih kalau mau memulai bisnis, tapi temui partner yang tepat aja. Itu satu pelajaran. Nah, tapi tadi kan belum diceritakan reason kenapa Wijilan, daerah Wijilan yang terkenal dengan daerah legend, terus kemudian hadir Wombat kan gitu. Udah namanya aja udah aneh gitu ya kan gitu. Ini kan binatang Australia gitu ya. Terus ya itu tadi, terus yang ditawarkan itu nggak kayak yang lain kan gitu kan, yang lain jualan ya kopi susu, pastry dan segala. Lah ini malah Anda tidak jualan makanan ya? Iya.
Dan saya ngetes tuh kemarin, saya bawa makanan dari luar masuk ke Wombat boleh. Loh ini gimana ini? Dari mana untungnya? Nah itu gimana cara menggodok ide awalnya sampai ketemu konsep Oke. Wombat itu? Awalnya Wombat tidak di situ, Mm-mm. Uncle. Jadi itu adalah last option karena kami sudah siap untuk running. Mm-mm. Tapi di tempat sebelumnya kami ada kendala sehingga Oke. tempat tersebut batal. Apa? Nah, partner saya Mas Nawang itu dapat tempat di situ. Lalu saya datang, terus saya memikirkan ini tempat itu cantik banget karena lokasi di dalam keraton. Oke, Kita betul. bisa Premium sangat. dapat impact dari wisatawan yang ke alun-alun yang pertama. Betul. Yang kedua koneksi yang paling mudah kita dapatkan adalah dari gudeg. Iya, dari Nah. Wijilan ya. Yang pertama harus dilakukan sebagai ini saya melihat dari sudut pandang branding dulu. Heeh. Wijilan itu brandingnya sudah gudeg banget. Oke. Jadi kita tidak boleh menyelisihi branding itu. Jadi saya tidak mau bilang bahwa oh Wombats itu apanya Wijilan, enggak. Justru kami menghormati Wijilan dengan gudegnya dengan mengatakan bahwa oh Wombats born in Wijilan. Gila ini. Sampai kepikiran gitu. Iya, saya nggak mau karena Wijilan sudah besar sebelum Ah. ada Wombat. Oke, terus? Nah, yang kedua adalah karena Wombat lahir di tengah Wijilan, maka kami tumbuh dengan masyarakat di sana. Termasuk penamaan Wombat. Wijilan W, Wombat W. Oke. Representasi Wombat juga representasi Australia. Style kopi kami kan style Australia Oh, karena Australia. dari saya. Heeh. Nah, lalu yang selanjutnya adalah kalau Uncle Han lihat, Uncle Han kemarin lihat di gang itu kan ada Iya, betul. mural. Moral. Itu dari Love Head Love, itu Pak Roli. Itu betul. street artnya lokal Wijilan Oke. yang mendunia. Jadi kami memang membaur dengan masyarakat Wijilan. Perkara soal kenapa nggak jual makanan? Heeh. Lah sudah ada gudeg. Silahkan makan gudeg, bawa ke Wombat itu lebih nikmat daripada kami menyajikan makanan kami. Dan kayak orang-orang itu kan selalu kalau bikin kafe itu ya saya harus nyediain pastry, makanan berat lengkap. Jadi kafe itu harus semacam kayak oligarki gitu kan. Monopoli ya. Ya makanya dari hulu ke hilir mencoba diambil dikeruk semua keuntungannya. Kami- Nih Wombat enggak. Enggak. Kok bisa hidup kan gitu kan. Karena kami justru memberikan pelengkap. Oh, setelah makan gudeg silahkan ngopi di Wombat, nggak apa-apa. Atau kalau mau makan sambil ngopi, ambil aja kopi dari Yujum. Oh iya, kemarin juga lihat makan di Yujum ngambil kopinya dari Wombat. Betul, kemarin. itu kami yang kerjasama Mas ya? Nawang sowan duluan itu memang ke Yujum. Oh gitu. Di Yujum bahwa boleh nggak nanti ini nanti kopi kami berikan, dan itu Oke. kerjasama terus berlanjut sampai sekarang. Oke. Nah, hal-hal seperti itu kan kalau dari sisi bisnis mungkin tidak terlihat menguntungkan. Seperti yang Uncle bilang tadi, monopoli atau oligarki. Namun kalau dari sisi sustainable, dari sisi humanis, dari sisi keberlanjutan, bahwa oh kami itu berbisnis di Jogja. Oke. Berbisnis di Jogja itu artinya Jadi harus ada serawung dengan yang lain. Value-nya adalah serawung Iya. ya atau bertetangga. Nah kan gitu malah ya. jadi enak. Oh, Oke. kalau misalnya ada orang datang ke Wombat, wah gudeg yang bisa makan di Wombat di mana? Oh, langsung beli aja di Yujum, bawa ke kami. Heeh. Atau dari Yujum juga, oh kalau lagi mau makan ngopi di gulai, mana? ya, Oh ambil itu tuh. langsung aja dari Wombat bawa ke sini. Nah Kemarin itu lihat kan ada ini waiternya nganterin dirty latte ke iya. Yujum. Dan Apa kami gitu? itu malah berterima kasih oleh Yujum karena Ah. banyak banget tamu Yujum yang datang ke kami. Jadi ekosistemnya Uncle. jadi saling Iya. melengkapi ya. Itu yang saya katakan bahwa kami hadir di Wijilan itu untuk melengkapi ekosistem gudeg, tidak menyaingi. Nah, tapi salah satu yang menarik ini ya, tetap aja ini nanti mungkin dengan ilmunya Mas Hefner gitu ya. Brandingnya Wombat itu aneh antara branding dan unbranding. Tidak apa branding. gitu. Nah, boleh dijelasin nggak itu apa itu? Teori apa ini kan biar Ada- teman-teman pengusaha ini pada tahu nih bahwa ilmu branding nggak cuma satu doang, ada banyak. Ada pendekatan yang saya gunakan untuk membangun Wombat itu unbranding. Nanti
Aduh, tadi saya lupa siapa pengarangnya, tapi nanti bisa di Ada bukunya googling. ya? Ada bukunya, Kira-kira itu buku kok. Stephen siapa Ya, gitu ya? Stephen. Tadi bisa dicari di toko buku atau mungkin bisa dicari e-booknya. Oke. Pendekatan unbranding itu lebih mendekatkan bahwa brand itu manusiawi dan tumbuh apa adanya. Jadi mungkin bagi penganut bahwa branding itu harus rapi, branding itu harus merepresentasikan logo, atau brand itu harus merepresentasikan visual yang bagus dan sebagainya. Dengan unbranding, hal-hal seperti itu malah dipandang berjarak. Malah customer agak gimana Jadi ada gatekeeping. Kalau Uncle melihat, mungkin Uncle udah ke Bombet kan kemarin, udah. melihat di feed seperti ini, nyatanya memang seperti ini. Oh iya. Jadi ketika ngelihat, baristanya ceria, ya memang akan ceria. Kayak Gila, gitu. itu ruangan sekecil itu disimpan barista. Itu weekend. Saya bahkan kadang ngebar kalau weekend. Oh gitu ya. Itu learning juga sih Uncle, bahwa seorang business owner itu harus terjun. Harus biar langsung dapat feel dan insight-nya ya. Dan boleh dikasih contoh nggak? Tadi kan Wombat branding unbranding itu sudah membuat, dan itu yang dipegang oleh Mas Hefner dan membuat Mas Hefner itu viral gitu ya. Terus di dunia perkopian, permajikan, terus juga ternyata Wombatnya ini umurnya sudah 1 tahun lebih ya? Baru 1 tahun, November besok. 1 tahun dan kayaknya sustainable gitu ya? Alhamdulillah. Nah, ada nggak brand korporat lain yang menggunakan teori branding unbranding? Boleh sebut nama juga, nggak apa-apa. Kalau saya ngelihatnya mungkin ya, kalau di Indonesia itu, kalau dilihat dari feed Instagram, brand-brand yang gede itu sudah menggunakan. Jadi feed Instagram tidak rapi, feed Instagram apa adanya, tapi diikat dengan satu garis tema, misalnya warnanya doang, atau logonya mungkin tidak kelihatan tapi tagline-nya atau font-nya. Itu saja sih, Uncle. Kayaknya brand-brand yang unicorn itu dia pasti pakai motor-motor itu udah bergaya unbranding gitu ya. Iya, karena mereka menyajikan bahwa dan biasanya unbranding itu dia tidak jual produk, dia jual value. Nah itu juga yang di feed-nya Mas Hefner sama Wombat ya? Ya, jadi kami memang menonjolkan value. Karena kalau kita jualan produk itu stuck, itu saja sih. Jadi kalau misalnya ada brand yang, itulah kenapa kami jarang banget bahas produk. Karena produk dan menu tuh kan itu doang, bertambah mungkin dalam setahun mungkin hanya bertambah 2 atau 3. Dan salah satu yang menarik tadi kan konsepnya yang membuat sustainable itu kan kolaborasi ya. Ya, kayaknya kemarin saya mau beli bin dari cosplaynya Wombat, ada nggak? Nggak ada. Ih kacau nih. Kan ini niat apa enggak sih? Iya. Jadi begini. Kadang ada, tadi kembali ya ke bahasan Uncle Han bahwa ada yang oligarki atau semua pengen dimonopoli sendiri, itu sebenarnya sah-sah saja ya, itu opsi bisnis masing-masing itu berbeda. Tapi pandangan kami 3 owner itu punya pandangan bahwa kalau kamu pengen bisnismu tumbuh, kamu tuh juga harus menumbuhkan bisnis orang lain, supaya doa-doanya itu saling tersampaikan. Menguatkan ya. Ya, itulah kenapa Uncle di kami beans itu setiap hari ganti. Saya kemarin kebetulan dapat dirty latte yang dari Australia. Kacau, menurut saya rasanya itu. Kacau. Saya bukan ahli sensori dan nggak pernah kursus barista, tapi begitu saya cicipin di awal tuh, layar pertama kacang hijau. Oh iya. Nih, itu ternyata layar kedua ya susu biasa, makin gurih, makin manis. Pas Rempah. layar terakhir, nah saya sama teman saya berdebat. Saya agak nebak ngasal aja nih. Ini rempahnya kayak empal. Empal. Kata dia, enggak, ini kayak kencur. Itu secang. Nah, itu dia. Jadi itu juga salah satu prinsip Wombat. Kami menggunakan produk lokal. Bahkan kami belinya itu di warung sebelah. Jadi keren banget ya. Kalau kita pengen menghidupkan atau mengelaborasikan bahwa bisnis itu bertumbuh, kita kayaknya harus menumbuhkan bisnis orang lain juga. Menggandeng ekosistem. Iya. Nah, tapi ngomong-ngomong ini udah 1 tahun dulu dibangun dengan modal berapa? Boleh? Kayaknya diulang Uncle, terlalu kencang. Ya, ngomong-ngomong, Wombat itu dulu dibangun dengan modal berapa nih? Kayaknya duit dari ASN aja kayaknya udah cukup kayaknya.
Alhamdulillah. Mungkin saya tidak akan eksplisit menyebutkan, tapi sekitar 3 digit lah. Oke. Karena kalau kita mau realistis, untuk mesin saja, untuk mesin espresso saja sudah hampir 3 digit. Itu hanya modal kemarin saya lihat mesinnya itu Lamar Joko yang mini. Ya, mini. single. Oke. Terus balik modal. Nah, kalau balik modal mau dong cerita berapa bulan dengan hanya jualan kopi. Kalau dari balik modal, asumsi dari omset bersih kan ya? Balik modal dari keuntungan. Ya, dari omset. Dari net profit ya? Ya, profit. Dari net profit itu di bulan ini bulan ke-10 berarti. Bulan 10. Keren. Alhamdulillah. Nah, ada cita-cita untuk buka cabang? Ada, namun kami agak selektif ya, Uncle, karena kan yang pertama Wombats itu spesifik. Kami menggunakan bean specialty ya. Dan bean specialty itu penikmatnya juga mungkin tidak selebar kalau kopi susu. Oke. Atau kopi susu atau mungkin street coffee. Jadi segmennya pasti akan ke situ. Yang kedua adalah kami mencari partner bisnis yang mau bagi hasil. Oke. Karena kalau kami merasa bahwa bagi hasil itu sistem model bisnis yang kalau kita mau berkembang atau mau membuka cabang itu lebih adil daripada franchise. Betul. Kalau franchise kan kadang pada prakteknya banyak yang pemilik brandnya untung terus ininya. Iya, atau kualitas mutunya tidak terjaga. Biasanya yang muncul seperti itu. Kalau bagi hasil kan kita sesama entitas bisnis itu sama-sama punya kepentingan. Nanti saya harus diajarin untuk bikin dirty latte. Siap. Oh, resepnya sudah saya share. Jadi kami di Bombet itu tidak menutupi resep. Oke. Kan ada juga kan pemilik bisnis yang resepnya rahasia. Lah kami tak buka aja nih resepnya. Biji kopinya juga dibuka gitu ya. Wah, buka semua. Susu kami buka, ini kami buka. Nah, itu nggak takut apa rugi apa gimana atau ditiru apa dijiplak gimana? Misalnya ditiru oleh satu brand yang punya modal besar gitu terus langsung banyak. Saya malah mengajari banyak brand untuk bikin dirty latte dan tidak masalah. Tidak masalah. Ya? Tidak masalah. Menurut saya, kalaupun itu dirahasiakan, internet sudah membuka semuanya. Namun kembali lagi bahwa value bisnis itu tidak terkotak-kotak di era sekarang ya. Ya. Tidak terkotak-kotak bahwa resep ini rahasia. Bahwa mungkin malah dengan membuka resep malah kayak konsep open kitchen, Uncle Han, bahwa semakin kita membuka orang malah semakin percaya. Semakin percaya. Ya, seperti itu. Lalu yang kedua, saya selalu mendorong barista saya untuk berkembang sehingga mereka bisa berkreasi, membayar mereka dengan layak, sehingga dengan membayar mereka dengan layak, mereka bisa merasa dihargai. Oh, bayarannya layak. Sekarang ada berapa barista di Bombet? 5. Semua kami sekolahkan di Anomali Coffee Jakarta. Ngeri. Kemarin saya lihat ada satu brand yang dari satu outlet dari Ameriki gitu. Ameriki. Nah, sampai udah install. Oh iya. Bercanda. Iya. Tapi dia ya itu bikinin enak banget. Nah, kalau kita ngomongin bisnis kopi ke depannya, kan ini kan orang selalu ngomong bukannya bisnis kopi itu cuma tren sesaat apa segala macam kayak gitu. Kalau menurut Mas Evner sendiri, bisnis kopi ini masih menarik apa enggak sampai tahun 2026? Sangat menarik karena kopi Indonesia kan rising terus ya, maksudnya berkembang terus. Mulai dari kapasitas dan kuantitasnya itu selalu meningkat. Dan itu juga seimbang dengan kualitas. Permasalahannya adalah, Uncle Han, barrier to entry untuk masuk bisnis kopi terlalu mudah. Nah, terus semua orang itu bisa bikin bisnis kopi, tapi tidak semua orang bisa menjalankan sampai sustain. Nah, apa resep menjalankan bisnis kopi supaya sustain itu? Saya berkaca kepada resto-resto legendaris ya, resto atau tempat makan legendaris. Orang akan kembali ke resto legendaris karena rasanya, diikat oleh rasa. Jadi tidak cuma semata-mata viral, brand kayak gitu ya. Nah, sekarang kita lihat itu, donat 200.000, brownies 1 juta. Nanti ada kopi yang
Oh, apalagi sekarang baru saya dengar itu ada yang menang lelang kopi Panama. Oh, kalau itu memang layak Gold, mahal sih. Memang layak. Iya, Yang karena langka. 1 kilonya 99 juta itu satu. Itu komoditas paling mahal di dunia mungkin sekarang kopi. Tapi kan di luar harga mahal dan segala macam tadi ya, soal rasa tadi pentingnya. Iya, jadi begini Uncle Han. Kalau kita melihat beberapa resto legendaris atau tempat makan legendaris, orang sudah tidak melihat tempatnya kotor, tempatnya jelek, sepanjang diikat oleh rasa dia akan kembali terus. Nostalgia dan memori. Nah, itu yang kami coba bangun. Oke. Dan saya percaya bahwa ketika rasa itu sudah menonjol, kita tidak perlu memperbanyak gimmick. Rasa yang akan membuat orang kembali. Marketing kan marketing itu kan short. Jadi untuk mengundang orang mampir. Tapi untuk mengundang orang kembali, rasa yang harus kita ikat. Nah, ini mau bertanya, saya mau semacam pertanyaan quick question gitu ya, cepat gitu ya. Dijawabnya cepat juga. Jawabannya boleh cepat kan gitu kan, tentang beberapa hal misalnya. Satu, misalnya sebutin 3 tren kopi ke depan. Karena ada orang bilang bahwa ini kopi susu akan tergantung. Oh iya. Oke, 3 tren kopi susu terdepan. Nomor 3 adalah long black long atau black americano. Americano. Karena, kenapa? Oh, ada alasannya karena ada dong. Sekarang concern ke kesehatan kan, orang mengurangi gula. Oke. Long black americano. Iya. Yang kedua, tren ke depan home brewer. Lebih banyak orang menyeduh di rumah. Artinya itu agak ancaman nggak bagi kami? Oh enggak sih, itu orang akan lebih mudah mengapresiasi malah. Oke. Nah, yang terakhir nomor 1? Yang terakhir tetap kopi susu sih kalau saya. Kopi susu jadi belum tergeser kayak? Belum tergeser karena menurut saya ya ini pendapat personal mungkin sebagai disclaimer. Gak apa-apa, ini pendapat personal. Hanya ada 2 brand yang bisa mengubah landscape perkopian Indonesia. Yang pertama kopi kapal api, yang kedua kopi tuku dengan kopi susu gula aren. Jadi 2 ini akan tetap long lasting. Oke, pertanyaan yang lainnya masih soal kopi. Kalau kita ngomongin street kopi, hari ini kan, sebutkan 5 brand street kopi yang enak menurut Mas Efner. Street kopi itu gerobakan. Saya tidak terlalu banyak minum street kopi, tapi mungkin kalau nggak sampai 5 nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Oke, yang paling bawah dulu. Yang pertama mungkin yang paling bawah ini. Nomor 4 ya? 4 ya? Ada 4 apa 3? 3 saja. Oke, 3. Oke, nomor 3. Nomor 3 itu mungkin kopi jago sebagai yang ngebuka jalan ya. Oh, dia pionir ya? Pionir. Itu omsetnya udah 1,2 miliar lebih. Waduh, itu di Jakarta ada di mana-mana. Oke, sip. Yang kedua itu yang kerjasama, saya kemarin baru kerjasama karena rasanya cocok, itu kopi 3G, itu ada di Jakarta. Kopi 3G ya? Iya. TRIJI. TRIJI. Oke, sip. Yang ketiga itu Biru. Biru itu punya partner kami, Oki, yang punya Kalma Brew House. Oke. Dia punya bisnis kopi gerobakan namanya Biru, ada di Jogja. Nah, Biru ini kenapa? Karena saya salut dengan Oki, karena dia masih muda. Uncle, dia mungkin di bawah 30 ya. Mantap ya. Tapi dia sudah punya usaha kopi dan semua bahan-bahannya itu Oki idealis dengan Arabica. Nah, ini masih ada 2 pertanyaan. Siap. Pertanyaan karena Mas Efner adalah Bapak Magic Indonesia. Sebutkan 5 magic terbaik menurut Mas Efner. Ini subjektif nggak masalah. Nomor 5. Nomor 5 Wombats lah. Tadinya mau gue bilang nyebutin brand sendiri. Ya udah, oke. Nomor 5 Wombats. Ya karena saya yang merancang, jadi saya harus menikmatinya dan saya harus bangga dengan produk saya sendiri. Terus nomor 4 Nitro di Jakarta. Oh, Nitro. Ya, betul. Nitro itu karena yang punya juga Australian. Maksudnya pernah tinggal di Australia. Terus nomor 3 Amsterdam di Malang. Wah, ini belum pernah nih. Amsterdam tuh. Apa ini kelebihan dari Amsterdam? Yang punya Pak Sifaraja. Dia salah satu judge internasional dari Indonesia yang ikut itu ya. Terus dia yang menumbuhkan ekosistem kopi di Malang. Apa bedanya misalnya? Dia kerasa nggak? Amsterdam itu mengenalkan kopi dengan harga murah. Uncle Han, kalau saya nggak salah ingat ya, untuk 1 porsi Magic itu mungkin sekarang di 15.000. Kalau di kopinya Amsterdam. Lokal. Amsterdam itu kan singkatan. Ampel Gading
damnya Dampit aja. Oke. Tirto apa Dampit. Dampit Robusta ya. Iya. Gitu. Terus nomor 4 Magic. Nomor 2 Magic terbaik di Itu nomor Indonesia. berapa? Nomor Tadi kan udah kan? 3 berarti, Uncle. Kan Wombat, Nitro, Oh, iya. Amsterdam. Kan nomor 2 sekarang. Kuslan, Solo. Wah, ini belum pernah nih. Kuslan itu Mas Wisnu itu juara roasting dunia ya. Nomor 3 atau nomor 2 ya 2023. Kalau nggak salah di Milan. Jadi kopi-kopinya itu beans-nya itu yang jelas proper, sangat proper dan unggulan lah. Oke. Nah, nomor 1, apa kita tunggu yang lewat dulu atau langsung? Langsung aja. Nomor 1 adalah Gianti, Gianti, Menteng. Menteng. Siapa yang tidak kenal Gianti kan? Betul. Itu legend banget dari 2011. Tapi dari sisi magicnya paling Menurut saya itu enak sekali. Karena tebel, bold, intense. Kalau minum itu jadi nggak ngantuk. Rasa aftertaste-nya juga panjang. Oke. Nah, ini kalau ini tadi kan kopi yang canggih-canggih. Nah, ini sekarang kopi yang biasa diminum. Kan gitu kan. 5 kopi saset terbaik menurut Mas. Kopi AAA Jambi ya? Kopi AA Jambi. Iya, Oke. yang AA melingkar itu tubruknya enak. Pembruknya ya. Nah, oke. Lalu yang kedua kapal api. Kapal api yang hitam. Ini dari bawah dulu, Mas. Ini nomor paling atas ini, AA. Nomor 5. Nomor 5, oke. Berarti nomor 5 kopi AA, nomor 4 adalah kopi kapal api. Iya, itu Kenapa selalu kapal api? kapal api itu selalu saya gunakan untuk ngeriset rasa. Jadi kalau yang paling mudah ditemui kapal api soalnya. Sampai nggak merasa takut bahwa lidah Anda terracuni atau apa? Oh, justru gini, karena kan kalau saya pribadi merasakan bahwa kalau kita merasakan enak, standar kita kan akan selalu naik. Oke. Oleh sebab itu kita harus ngeriset bahwa oh ini pahitnya kapal api itu segini. Oke. Sehingga kita tahu, lidah kita tuh tahu. Mantep banget. Terus nomor 3 adalah? Nomor 3 itu kopi Liong Bulan dari Ya. Bogor. Ini favorit saya dari zaman kuliah. Iya kan? Tidak ada mahasiswa Bogor yang tidak minum Liong Bulan. Itu wajib main. Wajib ya. Wajib. Itu menurut saya proper ya dan cukup mudah didapatkan di Jakarta. Sip. Mungkin yang nomor Nomor 2 itu kopi gajah. Kopi gajah. Iya. Ya, baru ini Kopi kayaknya. gajah baru dan rasanya cukup pekat ya. Dia lebih intens, lebih pekat aja kalau dibikin tubruk. Kopi gajah. Kalau Ini disclaimer ya teman-temannya, ini tidak ada sponsor. ya tidak ada sponsor. Ya, jadi ini murni pendapat subjektifnya Mas Hefner. Saya punya pendapat yang lain, nggak apa-apa kan nanti. Nomor 1, kopi saset terbaik menurut Indo Bapak Cafe Magic Coffee Indonesia. Indo Cafe Coffee Mix. Indo Cafe Coffee. Paling gampang, paling mudah, Aduh. dibikin es enak, panas enak. Manisnya juga nggak terlalu manis. Ngeri. Kayaknya itu. Kayaknya itu ya. Jadi ini kayaknya waktunya tidak akan cukup nih karena ya waktu tidak seluas samudra. Weh, samudra, pantai, Gelagah. Tapi ini selalu menarik kita ngomongin kopi gitu ya, dan kopi bisnis. Tadi kemudian juga kita bagaimana saya membangun side hustle. Nah, jadi teman-teman terus pantengin podcast Uncle Han dan kasih komentar tamu siapa lagi yang mesti kita undang. Ada bapak-bapak, selain Bapak Magic ada bapak apa lagi? Oke. Magicom misalnya. Magicom. Nah, dan kopi apa yang harus kita hadirkan? Kalau perlu kopi yang tadi sudah disebut juga kan gitu kan. Kopinya enak, Angkat. Nah, terima kasih Mas Hefner sudah Sama-sama. berbagi ilmu yang luar biasa kan gitu kan. Stay tune dan jangan lupa ya kan urusan duniawi jangan sampai menghalangi kita dari ngopi. Terima kasih. Terima kasih Mas. Alhamdulillah. Waduh, gila Mas. Harusnya tadi ditanya, kopi tiam.